Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia, RI, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara, dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya, sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India, juga dengan bangsa Arab. Kerajaan-kerajaan beragama Hindu dan atau Buddha mulai tumbuh pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi, diikuti para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16, serta kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda selama hampir 3 abad, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari seringnya terjadi bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial ekonomi politik, serta modernisasi yang pesat. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, ras Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Mongoloid Selatan, Austronesia dan Melanesia di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Secara lebih spesifik, suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Indonesia merupakan anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari tahun 1965, dan bergabung kembali pada tanggal 28 September tahun 1966. Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September tahun 1950. Selain PBB, Indonesia juga negara anggota dari organisasi ASEAN, KAA, APEC, OKI, G20 dan sebentar lagi akan menjadi anggota OECD. Etimologi Indonesia. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Indus yang merujuk kepada sungai Indus di India dan Nesos yang berarti pulau. Jadi, kata Indonesia berarti wilayah Kepulauan India, atau kepulauan yang berada di wilayah Hindia. Ini merujuk kepada persamaan antara dua bangsa tersebut, India dan Indonesia. Pada tahun 1850, George Windsor Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indonesia dan Malayunesia untuk penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu. Murid dari Earl, James Richardson Logan,
menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India. Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu, Malaysia Archipel. Hindia Timur Belanda, Nederlands Oost-Indie atau Hindia Indie Timur, De Oost, dan bahkan Insulinde. Istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar, 1859, ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesian oder die Inseln des Malaysian Archipels, tahun 1884 sampai tahun 1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Pers Bureau pada tahun 1913. Pembagian administratif Indonesia saat ini secara de facto terdiri dari 34 provinsi, 5 diantaranya memiliki status yang berbeda: Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Papua, dan DKI Jakarta. Provinsi dibagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota atau 7.024 daerah setingkat kecamatan atau 81.626 daerah setingkat desa. Terdapat berbagai istilah lokal untuk suatu daerah di Indonesia, misal kelurahan, desa, gampong, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tiap provinsi memiliki DPRD provinsi dan gubernur, sementara kabupaten memiliki DPRD kabupaten dan bupati, kemudian kota memiliki DPRD kota dan wali kota. Semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan pilkada. Bagaimanapun di Jakarta tidak terdapat DPR kabupaten atau kota, karena kabupaten administrasi dan kota administrasi di Jakarta bukanlah daerah otonom. Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua Barat, dan Papua memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Contohnya, Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri. Pada tahun 2003, Aceh mulai menetapkan hukum syariah. Yogyakarta mendapatkan status daerah istimewa sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama revolusi. Provinsi Papua, sebelumnya disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun 2001. DKI Jakarta adalah daerah khusus ibu kota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi Provinsi Timor Timur pada tahun 1976 sampai tahun 1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi negara Timor Leste. Arsitektur Indonesia mencerminkan keanekaragaman budaya, sejarah, dan geografi yang membentuk Indonesia seutuhnya. Kaum penyerang, penjajah, penyebar agama, pedagang, dan saudagar membawa perubahan budaya dengan memberi dampak pada gaya dan teknik bangunan. Tradisionalnya, pengaruh arsitektur asing yang paling kuat adalah dari India. Tetapi, Tiongkok, Arab, dan sejak abad ke-19 pengaruh Eropa menjadi cukup dominan. Ciri khas arsitektur Indonesia kuno masih dapat dilihat melalui rumah-rumah adat dan atau istana-istana kerajaan dari tiap-tiap provinsi. Taman Mini Indonesia Indah, salah satu objek wisata di Jakarta yang menjadi miniatur Indonesia, menampilkan keanekaragaman arsitektur Indonesia itu. Beberapa bangunan khas Indonesia misalnya Rumah Gadang, Monumen Nasional, dan bangunan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Bandung. Indonesia merupakan negara yang indah, kaya akan sumber daya alam, suku, bahasa yang beragam dan tentunya merupakan tujuan wisata yang satang untuk dilewatkan. Kamu harus bangga menjadi warga negara Indonesia dengan kekayaan yang kita punya. Tapi sayangnya dikala orang Indonesia kebanyakan sibuk berwisata ke luar negeri,
para wisatawan mancanegara malah beramai-ramai berwisata ke Indonesia. Para wisatawan mancanegara ini tertarik dengan keindahan Indonesia. Bahkan tak jarang ada beberapa tempat wisata yang lebih ramai dikunjung warga asing daripada lokal. Nah, kali ini History Indonesia Tourism akan memberikan informasi tentang tempat wisata Indonesia yang terkenal di mata dunia. Yuk simak selengkapnya. Pulau Komodo, Nusa Tenggara. Pulau Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara, di sebelah barat Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan habitat asli komodo. Biasa disebut ora oleh penduduk setempat merupakan jenis kadal terbesar di dunia. Saat ini diperkirakan ada sekitar 1.300 ekor komodo yang ada dalam taman nasional tersebut. Pulau ini juga memiliki keindahan alam yang luar biasa, dengan lautnya yang biru dan eksotis. Kamu juga dapat menjumpai kekayaan flora yang beragam, seperti pohon kayu secang dan pohon nita. Pulau Komodo termasuk dalam salah satu keajaiban dunia. Ini merupakan salah satu tempat wisata Indonesia yang terkenal di dunia. Danau Toba, Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau terluas di Asia Tenggara dan merupakan danau terbesar setelah Danau Victoria, Afrika. Para ahli memperkirakan Danau Toba terbentuk setelah letusan gunung api super hebat sekitar 75.000 tahun yang lalu. Hal yang membuat Danau Toba semakin unik karena adanya Pulau Samosir di tengah-tengah danau. Di Pulau Samosir kamu dapat menjumpai Danau Sidihoni dan Danau Aek Taonang. Tak heran bila dua danau itu dijuluki danau di atas danau. Di Danau Toba, kamu juga dapat menjelajah ke Pulau Samosir dan naik perahu mengelilingi danau. Pulau Bali. Jika kamu sedang berlibur ke luar negeri dan kamu ditanya berasal dari mana, jangan heran jika orang asing yang bertanya tidak tahu di mana Indonesia. Tapi sebutlah Bali, pasti kebanyakan dari mereka akan tahu. Salah satu tempat wisata Indonesia yang terkenal adalah Pulau Bali. Pulau yang dijuluki sebagai Pulau Dewata ini memiliki keindahan alam yang dipadukan dengan kekayaan budaya dan seni. Bukan hanya dapat menikmati pantai-pantainya yang indah, di Bali para wisatawan dapat menyaksikan adat istiadat Bali yang masih kental. Kunjungi juga pura-puranya yang indah. Saksikan pertunjukan-pertunjukan seni seperti tari barong dan tari kecak yang tentunya akan membuat pengalaman selama liburan di Bali jadi lebih seru. Bali juga dikenal sebagai wisata kulinernya, sehingga tak heran Bali menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara. Tanah Toraja. Ingin menjelajah ke negeri orang yang sudah meninggal dunia? Datanglah ke Tanah Toraja. Masyarakat Toraja tinggal di sebuah lembah yang subur di balik gunung-gunung dan tebing batu granit. Nama Toraja tinggal di sebuah lembah yang subur di balik gunung-gunung atau tebing batu granit. Nama Toraja sudah dikenal akrab oleh wisatawan mancanegara. Waktu yang paling cocok untuk mengunjungi Tanah Toraja saat ada upacara pemakaman Rambu Solo. Biasanya antara bulan Juli dan Agustus. Kamu juga dapat mengunjungi kuburan batu yang sudah berusia ratusan tahun di Ketekesu. Kangen lewatkan pula makam Batu Londa yang terletak di Desa Sandan Uwai, Kecamatan Sanggalangi. Di Londa, kamu dapat melihat peti-peti mati dari kayu yang disimpan di celah-celah tebing. Suasananya bertambah mistis saat kamu melihat patung-patung kayu yang dipahat semirip mungkin dengan jenazah yang dikubur di sana. Taman Laut Bunaken, Manado. Inilah taman laut yang termasuk dalam salah satu taman laut terindah di Indonesia. Bunaken berada di Teluk Manado, di utara Pulau Sulawesi. Taman laut di sekitar Bunaken menjadi bagian dari Taman Nasional yang juga termasuk Laut Pulau Manado Tua. Taman Laut Bunaken yang didirikan pada tahun 1991 ini merupakan salah satu taman laut pertama di dunia. Tempat wisata Indonesia ini telah menjadi situs warisan dunia sejak tahun 2005. Perairan Bunaken menjadi rumah bagi sekitar 390 spesies terumbu karang, ikan hiu, ikan pari, kuda laut, kura-kura, mamalia laut seperti ikan duyung, dugong, dan moluska. Taman Laut Bunaken memiliki 20 titik penyelamatan,
dive spot dengan kedalaman bervariasi hingga 1344 meter. Candi Borobudur tidak lengkap rasanya jika tidak memasukkan Candi Borobudur sebagai salah satu tempat wisata Indonesia yang mendunia. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Candi ini dibangun pada tahun 824 pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Shailendra. Dibangun secara tersusun dari 2 juta balok batu vulkanik dan dipahat sedemikian rupa sehingga mengunci satu sama lain. Dindingnya dikelilingi oleh relief yang menjadi rangkaian cerita yang tersusun dalam 1460 panel. Sejak pertengahan abad IX hingga C, Candi Borobudur menjadi tempat peziarahan bagi umat Buddha dari China, Tibet, India, dan Kamboja. Pada saat Waisak, Candi Borobudur akan semakin ramai dikunjungi para peziarah dan juga pengunjung. Jangan lupa untuk mengenakan yang sopan saat berada di sana. Trio Gili, Lombok. Trio Gili merupakan 3 pulau cantik yang ada di Lombok. Ketiga pulau tersebut antara lain Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Salah satu yang paling terkenal di kalangan wisatawan asing adalah Gili Trawangan. Selain karena ukurannya yang lebih luas dibandingkan kedua pulau lainnya, di sini juga telah berdiri banyak tempat hiburan seperti bar dan kafe. Ada banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan, mulai dari berjemur, menyelam, melihat sunset sambil bersantai dan juga snorkeling. Yang lebih asik lagi, kamu juga bisa menyewa sepeda atau naik Cidomo, kereta kuda semacam delman untuk berkeliling pulau. Raja Ampat, Papua. Tempat wisata Indonesia yang berikutnya adalah Raja Ampat, Papua. Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian gugusan 4 pulau yang berdekatan dan berlokasi di bagian kepala burung Pulau Papua. 4 gugusan pulau yang menjadi anggotanya dinamakan menurut 4 pulau terbesarnya, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Miso, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta. Kepulauan Raja Ampat ini memiliki keindahan bawah laut yang luar biasa. Di perairan Raja Ampat terdapat lebih dari 540 jenis karang keras, lebih dari 1000 jenis ikan karang dan 700 jenis moluska. Di kawasan gigisan Miso, kamu dapat melihat peninggalan sejarah berupa kep tangan yang diterangkan pada dinding batu karang. Diperkirakan kep-kep tangan ini sudah berusia 50.000 tahun. Perairan Raja Ampat Papua merupakan salah satu dari 10 perairan untuk diving site di seluruh dunia. Itulah tadi informasi singkat mengenai rekomendasi tempat wisata di Indonesia yang terpopuler di mata dunia.